7 detik terakhir sebelum nyawa dicabut. Tak terelakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan iman dan sehat walafiat. Sebelum kita selami bersama sebuah momen yang pasti akan kita hadapi, yaitu detik-detik terakhir kehidupan. Yuk, yang belum like, langsung pencet tombolnya sekarang. Yang baru mampir, segera komen di bawah, sampaikan salam dan harapanmu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video penuh hikmah berikutnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tema kita hari ini, 7 detik terakhir sebelum nyawa dicabut. Tak terelakkan. Kita semua hidup dalam penantian, menanti giliran untuk kembali kepada Sang Pencipta. Kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang abadi. Namun, tahukah Anda, seperti apa detik-detik genting saat nyawa mulai dicabut? Para ulama dan kisah-kisah terdahulu menuturkan, proses ini adalah momen yang paling berat, disebut sakaratul maut. Pada saat itu, ruh ditarik dari ujung kaki hingga ke tenggorokan. Bayangkan, dalam hitungan detik terakhir, segala yang kita miliki di dunia seolah tak berarti lagi. Hanya amal dan bekal keimanan yang menemani. Mari kita fokus pada fase terakhir yang sangat singkat, mungkin hanya dalam 7 detik sebelum nafas benar-benar terhenti. Detik ke-7 hingga ke-5, pergulatan terberat. Perjalanan menuju keabadian dimulai dengan sebuah proses yang disebut sakaratul maut, atau mabuk kematian, sebuah momen genting yang pasti dialami setiap jiwa. Detik-detik ini adalah pertarungan terberat antara jasad dan ruh, fase di mana kekuatan fisik mulai runtuh, dan kesadaran beralih menuju dimensi yang tak terjangkau indera manusia. Dalam interval waktu yang sangat singkat ini, tubuh merasakan kepedihan yang tak terlukiskan. Bayangkanlah rasa sakit dari setiap urat nadi yang ditarik, seolah duri yang lebat dicabut dari kain basah. Kekuatan yang tersisa hanya terpusat pada tenggorokan, tempat ruh akan berpisah. Tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kepulangan yang nyata, kaki dan tangan perlahan mendingin, suhu tubuh menurun drastis, dan keringat dingin bercucuran di dahi sebagai manifestasi dari perjuangan internal yang dahsyat. Di tengah kedahsyatan rasa sakit fisik ini, datanglah ujian terbesar bagi keimanan. Iblis dan bala tentaranya tidak akan pernah menyerah, bahkan hingga hembusan napas terakhir. Mereka tahu, detik ini adalah kesempatan terakhir untuk menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran dan menjadikannya teman abadi di neraka. Setan hadir dalam wujud yang paling disukai dan paling dipercaya oleh orang yang sekarat. Terkadang menyaru sebagai orang tua yang sudah meninggal, pasangan hidup, atau guru spiritual yang dihormati. Mereka datang dengan bisikan menyesatkan, menawarkan kekayaan yang tidak sempat dinikmati, menyuruh meratapi dunia yang akan ditinggalkan, atau yang paling berbahaya, mengajak untuk meragukan janji-janji Allah, bahkan menganjurkan pindah keyakinan yang dianggap lebih baik di saat-saat kritis itu. Bagi mereka yang semasa hidupnya lalai, godaan ini terasa sangat meyakinkan dan sulit ditolak. Namun, bagi hamba yang konsisten menjaga keimanannya dan memperbanyak amal soleh, Allah akan meneguhkan hatinya. Seperti kisah para ulama besar yang saat sakaratul maut hanya mampu menggeleng dan berucap, "Tidak, belum." Kepada godaan setan yang menyamar, keimanan mereka menjadi benteng terakhir yang tak tertembus. Ketegasan hati di detik-detik ini adalah buah dari seluruh amal dan ibadah yang dilakukan sepanjang hidup. Momen ke-7 hingga ke-5 adalah saringan murni, menentukan apakah seseorang akan kembali kepada Allah sebagai hamba yang beruntung atau hamba yang merugi. Memohon kepada Allah agar diringankan dari fitnah dan godaan setan di akhir hayat, adalah salah satu doa terpenting yang harus terus kita panjatkan. Kebaikan dan ketakwaan adalah modal tunggal untuk melewati fase pergulatan terberat ini dengan selamat. Detik ke-4 hingga ke-0, pandangan dan kalimat penentu. Setelah melewati pergulatan fisik dan godaan setan, tibalah fase spiritual yang paling dramatis, yaitu terbukanya tabir alam gaib. Saat kekuatan jasad semakin melemah, kekuatan ruh justru menguat, membuat mata jasmani menjadi sayu, namun mata hati mulai menangkap realitas akhirat. Pada detik-detik genting ini, manusia, baik yang soleh maupun yang zalim, akan diperlihatkan gambaran tentang tempat kembalinya. Ini adalah ainul yakin. Pandangan keyakinan mutlak yang membuat semua keraguan tentang hari akhir sirna sepenuhnya. Bagi hamba yang semasa hidupnya taat dan beramal soleh,
Pandangan yang hadir adalah pemandangan yang menenteramkan. Malaikat-malaikat rahmat yang berwajah cerah datang membawa wewangian surga, memberikan kabar gembira tentang tempat peristirahatan yang indah. Terkadang, ia diperlihatkan kamar dan tempat tinggalnya di surga. Rasa sakit dan kegelisahan seketika hilang berganti dengan ketenangan yang luar biasa. Inilah tanda-tanda husnul khotimah, akhir yang baik, di mana jiwa merasa rindu untuk segera kembali bertemu dengan Tuhannya. Wajahnya memancarkan kedamaian, dan senyum seringkali menghiasi bibirnya, tanda ia telah melihat kemuliaan. Sebaliknya, bagi mereka yang lalai, durhaka, atau ingkar, pandangan yang muncul adalah horor yang mengerikan. Malaikat-malaikat azab hadir dengan rupa yang menakutkan, memperlihatkan gambaran tentang siksa kubur dan tempat tinggalnya di neraka. Kepanikan dan penyesalan yang mendalam menguasai dirinya, memunculkan keinginan untuk kembali ke dunia walau sesaat, hanya untuk bertaubat dan memperbaiki amal. Namun, pada saat ini, pintu taubat telah tertutup rapat, dan penyesalan hanyalah siksaan awal yang tidak berguna. Puncak dari detik-detik terakhir adalah detik pertama, kalimat penentu. Ruh telah sampai di tenggorokan, gorgoroh, lidah terasa kaku, dan kemampuan berbicara hampir hilang. Ini adalah momen untuk mengucapkan wasiat teragung, yaitu kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Orang-orang di sekitarnya dianjurkan untuk menuntun, talqin, kalimat ini dengan lembut, tidak memaksa, karena kalimat ini harus datang dari keimanan yang murni. Keberhasilan seseorang mengakhiri hidup dengan kalimat ini adalah indikator terbesar diterimanya amal perbuatan. Akhirnya, pada detik ke-0, ruh dicabut dengan sempurna, naik ke hadirat Allah. Hawa sejuk yang sebelumnya merambat naik mencapai ubun-ubun. Jasad menjadi kaku, nafas berhenti, dan pandangan mata terpusat ke atas, mengikuti kemana ruh diangkat. Perpisahan pun terjadi. Proses sakaratul maut adalah cerminan sejati dari seluruh kehidupan kita. Jika kita hidup dalam ketaatan, maka kepulangan kita akan damai dan disambut. Jika kita hidup dalam kelalaian, maka akhir hayat kita akan penuh dengan kesakitan dan kengerian. Kesiapan kita hari ini menentukan nasib kita di detik-detik terakhir itu. Detik keempat hingga kedua, pandangan ke alam gaib. Momen setelah pergulatan fisik mereda, sekitar detik keempat hingga kedua sebelum nafas terhenti, merupakan fase yang didominasi oleh pengalaman spiritual dan psikologis yang luar biasa. Jika pada fase sebelumnya yang dirasakan adalah sakit yang menghancurkan, kini yang mendominasi adalah keterbukaan pandangan. Inilah perpisahan jiwa dengan realitas material yang ia kenal seumur hidupnya, beralih pada realitas gaib yang sesungguhnya. Dalam tradisi Islam, dikatakan bahwa mata orang yang sedang sekarat akan melihat ke atas, mengikuti pergerakan ruhnya, dan pandangan jiwanya melampaui batas-batas dunia. Bagi hamba yang terpilih, yang diberikan anugerah husnul khotimah, suasana di sekitarnya berubah menjadi damai dan menenteramkan. Rasa sakit fisik yang tadinya menderanya perlahan menghilang, digantikan oleh kesejukan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak lagi melihat orang-orang yang menangisinya, melainkan disambut oleh kehadiran mulia dari malaikat rahmat. Malaikat ini datang dalam wujud yang indah dan bercahaya, membawa serta wewangian yang berasal dari surga. Merekalah yang bertugas menyambut dan memberikan kabar gembira, bisyarah, kepada ruh yang baik tentang kenikmatan abadi yang telah disiapkan Allah untuknya. Orang yang sedang menghadapi momen ini mungkin akan tersenyum, berbicara dengan lirih seolah menjawab bisikan, atau bahkan menganggukkan kepala, sebagai respons atas sambutan para malaikat. Hatinya dipenuhi kegembiraan, dan kerinduannya untuk segera bertemu dengan Allah melenyapkan semua kecintaan pada dunia yang sesaat. Baginya, kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan pesta penyambutan menuju kebahagiaan abadi. Sebaliknya, bagi mereka yang jauh dari ketaatan dan berakhir dalam keadaan su'ul khotimah, suasana menjadi gelap dan penuh ketakutan. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan, yaitu kedatangan malaikat azab dalam wujud yang menakutkan. Malaikat ini datang dengan membawa kabar buruk tentang azab dan penderitaan yang telah menanti di alam kubur dan neraka. Rasa penyesalan yang membakar jiwa muncul dalam kadar yang paling dahsyat, sebuah penyesalan yang tidak lagi berguna, karena waktu beramal sudah habis. Nafas menjadi terengah-engah, wajah terlihat pucat pasi,
dan tubuhnya mungkin menunjukkan reaksi menolak atau menggeliat karena ketakutan yang dialami jiwanya. Perbedaan antara dua pemandangan ini, antara keindahan yang menenteramkan dan kengerian yang mencekam, sangat bergantung pada kualitas bekal amal yang dibawa. Fase ini menegaskan kembali prinsip bahwa bagaimana seseorang hidup, seperti itulah ia akan mati. Pandangan ke alam gaib ini adalah konfirmasi akhir atas segala janji dan ancaman Tuhan. Detik pertama dan ke-0, kalimat penentu dan kepulangan sejati, puncak akhir. Setelah fase pandangan ke alam gaib, sampailah manusia pada puncak akhir dari kehidupannya di dunia. Ini adalah fase kritis yang hanya berlangsung dalam hitungan detik. Detik pertama, saat ruh sudah berada di tenggorokan, gorgoroh, dan detik ke-0, saat ruh benar-benar dicabut. Momen ini adalah penentu pamungkas bagi status keimanan seseorang. Pada detik pertama, seluruh anggota badan sudah tidak berdaya, kekuatan fisik telah habis terkuras, dan satu-satunya yang masih berjuang adalah ruh di pangkal tenggorokan. Lidah menjadi berat dan kaku, sangat sulit untuk digerakkan. Inilah saat krusial bagi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan talqin, menuntun. Talqin bukanlah paksaan, melainkan bisikan lembut dan mengingatkan orang yang sekarat untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah kunci surga dan penutup terbaik bagi seorang mukmin. Betapa mulianya seorang hamba yang di tengah rasa sakit dan ketakutan hebat, hatinya masih dikuatkan oleh Allah untuk menutup lisannya dengan kalimat keesaannya. Keberhasilan mengucapkan kalimat ini adalah cerminan dari hati yang selama hidupnya terbiasa dengan zikir dan keimanan yang kokoh. Jika hati sudah teguh, maka lisan akan mengikuti. Sebaliknya, jika seseorang semasa hidupnya lebih mencintai dunia, sibuk dengan kelalaian dan maksiat, maka pada detik ini lidahnya akan terasa berat. Bahkan mungkin ia justru mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang menyesali perpisahan dengan dunia, atau bahkan menolak kalimat tauhid yang dibisikkan kepadanya. Inilah konsekuensi dari hati yang keras dan terbiasa jauh dari Allah. Akhirnya, tibalah detik ke-0, momen kepulangan sejati. Ruh dicabut sepenuhnya. Sering digambarkan, rasa sakit terakhir hanya berlangsung sepersekian detik, secepat hembusan nafas yang tak terulang. Hawa sejuk yang merambat dari kaki kini mencapai ubun-ubun, dan nafas terakhir pun dilepaskan. Inilah yang disebut perpisahan abadi antara ruh dan jasad. Jasad terdiam, namun ruh memulai perjalanan tanpa batasnya. Jika ruh itu baik, ia akan disambut dan dibawa naik melalui lapisan-lapisan langit menuju Allah dengan penuh kemuliaan. Jika ruh itu buruk, ia akan dilempar kembali ke jasadnya di alam kubur, untuk menghadapi pertanggungjawaban. Detik ke-0 bukanlah akhir, melainkan awal. Ia adalah titik balik di mana takdir abadi manusia ditetapkan. Seluruh persiapan kita, sholat, puasa, sedekah, dan kebaikan kita, semuanya bermuara pada kesiapan kita menghadapi momen 7 detik yang puncaknya ada di detik terakhir ini. Marilah kita memohon agar Allah menjadikan akhir hidup kita sebagai awal dari kebahagiaan yang tak pernah berakhir, ditutup dengan kalimat syahadat yang suci. Sahabat-sahabatku, kematian adalah kepastian, dan prosesnya tak terelakkan. 7 detik itu adalah penentu akhir dari seluruh kehidupan kita di dunia. Lalu, apa yang harus kita persiapkan? Bukan harta yang melimpah, bukan jabatan yang tinggi, tetapi hanya amal soleh dan keimanan yang kokoh. Mari kita jadikan setiap detik hidup kita sebagai persiapan untuk 7 detik terakhir yang menakutkan sekaligus mendamaikan itu. Mari perbaiki sholat kita, jaga lisan kita, dan berbakti pada orang tua. Semoga Allah mengkaruniakan kita semua husnul khotimah, akhir yang baik, dan memudahkan kita mengucapkan kalimat tauhid di detik-detik terakhir. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.